Halo semuanya, perkenalkan saya Jerry Zakaria dan saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Universitas Internasional Batam. Nah teman-teman, dalam video ini saya ingin sharing nih ke teman-teman semua tentang topik yang berkaitan dengan ruang lingkup ekonomi di negara kita Indonesia ini, yaitu topik mengenai apa saja sih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah kita Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menunda segala kegiatan aktivitas kita di segala bidang. Salah satu bidang yang paling berkesan itu adalah bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang sudah berbisnis dalam jangka waktu yang sangat lama akhirnya harus menunda, harus menutup usaha mereka gara-gara pandemi ini. Banyak dari mereka yang mengalami penurunan penjualan, kemudian kerugian hingga kebangkrutan, sehingga mereka harus menutup usahanya secara permanen. Nah, selain itu teman-teman, pemerintah kita juga mengalami ketertundaan dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Pemerintah kita sudah menetapkan anggaran-anggaran dan dialokasikan ke bidang-bidang tertentu. Namun, gara-gara pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus mengganti atau merevisi anggaran-anggaran tersebut dan mengganti kepentingannya untuk dialokasikan ke bidang penanganan COVID-19 ini. Jadi teman-teman, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah memiliki kebijakan yang disebut kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi apa saja sih kebijakan-kebijakannya? Mari kita bedah satu persatu. Nah teman-teman, kebijakan yang pertama itu adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan informasi tertulis berupa artikel yang saya dapatkan di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ada beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Refocusing kegiatan adalah mengganti fokus ekonomi pemerintah, fokus kegiatan ekonomi pemerintah ke arah penanganan COVID-19 seperti masker, face shield, hand sanitizer, alat cek suhu, obat-obatan, insentif tim medis, dan vaksin yang baru-baru ini. Kemudian untuk realokasi kegiatan itu adalah mengganti arah alokasi anggaran APBN pemerintah ke penanganan COVID-19 seperti perlindungan sosial, yaitu Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako. Selain itu juga insentif bagi dunia bisnis usaha, khususnya untuk sektor UMKM dan sektor informal seperti pedagang kaki lima, peternak, petani, dan sektor-sektor informal lainnya. Kemudian kebijakan fiskal yang kedua itu adalah kebijakan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia bisnis usaha. Seperti yang pertama, pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga pembebasan pajak penghasilan impor. Kemudian ada pengurangan angsuran pajak penghasilan serta pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai bagi sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dan kebijakan fiskal yang terakhir adalah kebijakan mengarahkan pembelian pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu mengarahkan kementerian atau lembaga pemerintah untuk memprioritaskan pembelian produknya ke UMKM. Kemudian yang kedua itu mendorong BUMN, badan usaha milik negara, untuk memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia. Serta yang ketiga yaitu memasukkan produk-produk dari UMKM ke dalam e-katalog milik pemerintah. Nah teman-teman, kebijakan yang kedua itu adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di Indonesia dan tingkat suku bunga pada perbankan di Indonesia. Dan ini semua diatur oleh Bank Sentral kita atau yang disebut dengan Bank Indonesia. Berdasarkan informasi tertulis yang saya dapatkan melalui website CNBC Indonesia dan laporan kinerja moneter pada Bank Indonesia periode Maret 2021, ada beberapa kebijakan moneter yang diberlakukan Bank Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah stimulus moneter untuk dunia bisnis usaha di Indonesia. Caranya adalah gimana? Yaitu penurunan suku bunga acuan pada Bank Indonesia menjadi 3,5% per 20 April 2021 ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan suku bunga keseluruhan pada perbankan yang ada di Indonesia, sehingga usaha-usaha yang ada di Indonesia bisa memperoleh modal dengan biaya kredit yang lebih murah, sehingga ini bisa mengembangkan bisnis usaha yang ada di Indonesia. Kemudian kebijakan moneter yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai rupiah atau yang disebut dengan intervensi pasar oleh Bank Indonesia.
Nah, ini dilakukan dengan cara menambah jumlah mata uang US dolar Amerika Serikat. Dengan cara seperti apa? Yaitu menguras cadangan devisa negara milik Indonesia. Cadangan devisa milik negara Indonesia itu adalah dalam berbentuk US dollar, sehingga dengan cara mengurasnya, mengeluarkannya, itu bisa menambah jumlah uang US dollar Amerika Serikat yang ada saat ini, seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar ketersediaan likuiditas uang rupiah kita itu tetap terjaga. Kemudian kebijakan moneter yang terakhir adalah mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi ini dilakukan dengan mencetak uang oleh Bank Indonesia secara terbatas yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, tujuannya agar inflasi itu tidak melewati batas dan tetap terjaga, sehingga secara keseluruhan perekonomian kita tetap stabil, seperti itu. Nah, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing nih tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diberlakukan pemerintah kita Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, and see you guys.